Ya, peristiwa tewasnya salah satu siswa SMA Taruna Nusantara akibat kekerasan di dalam lingkungan sekolah menjadi insiden pertama bagi sekolah menengah tingkat atas berasrama tersebut. Apalagi pengawasan di sekolah yang terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah itu diklaim sangat ketat. Lantas bagaimana sesungguhnya gambaran suasana dan juga pengawasan bagi siswa selama menjalani masa pendidikan di Taruna Nusantara? Kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan juru bicara Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara, Herzaki Mahendra Putra. Selamat siang, Pak Zaki. Selamat siang Pak Renhat. Baik Pak Zaki, terkait dengan adanya tewasnya salah satu siswa di SMA Taruna Nusantara, bisa Anda gambarkan kepada kami Pak Zaki, sebenarnya bagaimana sistem pembinaan di SMA tersebut selama juga Anda misalnya menjalani sekolah saat itu di SMA Taruna Nusantara? Oke, terima kasih Pak Renhat. Jadi begini, sistem pendidikan di SMA Taruna Nusantara itu ada namanya pola 3A. Jadi kita asuh, kita asi, dan kita asah. Kalau asuh itu maksudnya adalah kita di sini sebagai suatu keluarga besar, gitu. Ya. Jadi bukan sekedar masalah akademis saja, tapi juga secara keseharian kita juga ikut dibina. Jadi nilai-nilai moral, nilai-nilai akhlak, kemudian juga mengenai kebinekaan ya. Kita sangat ditekankan itu, dan juga mengenai wawasan mengenai kepemimpinan dan kebangsaan. Itu yang konsep untuk yang asuhnya gitu. Jadi kita sebagai keluarga. Jadi bukan sekedar guru dan siswa, tetapi juga semacam kayak orang tua. Dan juga bukan kayak temen nih kita. Tapi kayak adik kakak nih di sini sistemnya. Itu kalau sistem asuh ya. Kemudian yang kedua kaitannya dengan ASI ya tentu dengan asupan, kita makan minum segala di sana kan terjamin ya gitu loh. Karena itu mesti dipenuhi juga. Termasuk fasilitas juga bagus ya di sana itu. Jadi benar-benar istilahnya kita bisa fokus untuk belajar dan mengembangkan potensi kita gitu. Yang ketiga itu kaitannya dengan juga asah. Asah itu di mana di sana kita benar-benar di-challenge ya, ditantang bagaimana mengoptimalkan kemampuan kita. Bukan sekedar kemampuan akademis, tapi juga kreativitas dan juga kepemimpinan kita dan wawasan-wawasan kita. Gitu. Itu sistem pendidikan di sana seperti itu, Mas. Baik, Pak Zaki. Gitu. Ini kan tadi Anda katakan juga memang sistemnya sudah ada tadi ya, asah, asuh, dan juga asi ini. Nah, kemudian bahwa ada fakta, ada tewasnya siswa SMA Taruna Nusantara ini, apakah juga Anda melihat ini sebagai bagian dari tidak ketatnya sistem di sana, sehingga akhirnya bisa ada dugaan-dugaan kekerasan terhadap salah satu siswa di sana, sampai akhirnya meninggal dunia? Oke, Mas. Pertama begini, kami dari Ikastara sangat berduka cita ya, dan kami merasa sangat kehilangan, dan tentu juga keluarga sangat kehilangan dengan meninggalnya adik kami ini ya. Kemudian kedua, kasus kekerasan ini kami sangat menyesalkan bisa terjadi gitu. Karena selama ini kita itu hampir tidak pernah ada kasus-kasus. Ini bukan kasus kekerasan kalau menurut saya Mas Didin ya. Menurut kami ini bukan kasus kekerasan, tetapi ini sudah mungkin termasuk tindak pidana ya gitu loh. Bukan juga ekses dari kehidupan berasrama atau sistem pendidikan di sana, tidak. Karena di sana kan sistemnya seperti itu. Kemudian kita benar-benar juga ketat sebenarnya, hanya namanya mungkin tetaplah ada kemungkinan orang untuk bolong ya gitu loh. Nah, kalau kami sih benar-benar kaget karena kami punya tadi sistem 3 asah, ASI dan asuh tadi. Kemudian ada kode kehormatan Mas, yang sangat harus dipatuhi oleh siswa. Karena kalau tidak dipenuhin ini, kalau sampai melanggar, contoh Mas, memukul aja, itu kalau ketahuan itu bisa dikeluarkan. Ya, dan benar-benar namanya tradisi kekerasan itu sangat haram hukumnya di kita. Jadi memang sistemnya baik, memang sistemnya sudah cukup baik karena kita juga dikenal SMA ini cukup menjadi SMA yang diunggulkan begitu ya di Indonesia. Tapi melihat adanya kekerasan ataupun aksi seperti ini, Pak Zaki, kalau bisa Anda gambarkan kepada kami, sebenarnya bagaimana kondisi misalnya barak ya dan juga sehari-hari dari para siswa-siswi di sana? Kalau di sana istilahnya geraha ya Mas. Jadi satu geraha itu isinya ada 40 orang. Ya. Kira-kira isinya itu 40 orang. Kemudian satu kamar itu ada 2 orang. Kamar ini antar kamar bukan disekap full Mas, enggak. Kita hanya dibedakan oleh lemari aja. Jadi yang tidur di tempat tidur yang di atas, itu bisa saling melihat sebelahnya gitu. Bisa melongo ke sebelahnya. Hanya yang di tempat tidur di bawah yang tidak bisa dilihat sama sebelahnya. Gitu. Ya, jadi sebenarnya cukup terbuka ini. Jadi hanya memang kadang-kadang ada kalau misalnya kejadian di bawah terjadi mungkin ya ada kemungkinan juga gitu. Dan kami agak kaget juga karena biasanya kita ada pamong juga nih gitu. Ada pamong yang misalnya suka datang keliling malam-malam tuh datang atau pagi-pagi bahkan saat sekolah pun kan tahu nih ada titik-titik geraha di mana ada siswa yang sedang sakit, itu pamong kami datang gitu, ngecek kondisinya. Jadi gitu. pamong dan juga petugas piket ini memang 24 jam ada begitu Pak Zaki ya? Ya, sebenarnya ada, hanya kan tidak bisa mengcover semua ya Mas ya. Dalam konteks kan kita juga tidak tahu nih namanya bahwa dia datang jam berapa.
ya kan? Tidak, Oke. bukan berarti pamong ini kan setiap saat di satu geraha, karena geraha itu bisa ada 21 geraha, Mas, gitu. Kelilingnya kan bergantian. Oke. Iya juga, gitu. Baik Mas Zaky, dengan adanya petugas piket, pamong dan juga sistem yang sudah sangat cukup baik, kalau dari pendapat Anda sendiri dan juga mungkin dari rekan-rekan dari para alumni SMA Taruna Nusantara, ini seberapa besar adanya potensi pembunuhan misalnya dalam sebuah geraha yang tadi Anda katakan tadi? Makanya sebenarnya kalau kita potensinya sebenarnya kecil ya, Mas, ya, gitu. Kecilnya itu sebenarnya bukan dalam sekedar sistem pengawasannya di sana, bukan. Tetapi Ya. lebih kepada proses rekrutmennya. Mhm. Siswa-siswa yang masuk di sana itu kan kita sudah benar-benar seleksi ya. Yang kedua, sistem pembinaannya di sana itu kita tuh sebagai suatu keluarga, Mas. Ada Oke. masalah kita langsung selesaikan gitu loh. Mhm. Ya, nggak, jujur ya, mau memukul itu aja kayak itu karena ada kode kehormatan tadi ya. Ya, ya. Contoh, tidak boleh menyontek juga nggak boleh, Mas. Menyontek langsung dikeluarkan. Itu pernah terjadi, menyontek itu dikeluarkan beberapa kali, itu dikeluarkan langsung. Apalagi yang namanya kekerasan ini gitu di sini. Lalu Makanya kita agak dengan kagetnya kenapa? Karena tidak ada akar kekerasan sebenarnya di kita. baik. Nah, kalau ada masalah apa-apa, senior dan junior, kita langsung selesaikan. Dan hukumannya paling kalau misalnya ada, katakanlah buat mendidik ya, buat mendidik adik siswa kita, itu paling ya kita push up atau kita Baik. minta dia mengerjakan sesuatu gitu. Tetapi tidak kontak fisik. Ya, baik Mas Hanya kalau Zaky. misalnya ada penyimpangan saat ini, mungkin menurut saya itu yang perlu ditelusuri. Oke. Apakah Nah, ada penyimpangan saat baik. ini? Baik Mas Zaky. Dibenahin. Baik Mas Zaky, terakhir jadi dari menurut Anda celahnya ini ada di mana nih sampai akhirnya bisa ada peristiwa ini? Kalau saya melihat melihat celahnya ini kita masih menunggu nih, gitu. Masih menunggu dulu dari polisi, karena kan malu, Mas, waktu orang tidur itu kan celah. Ya, Itu baik. kalau misal bicara mengenai situasi atau lokasi kejadian. Mhm. Tapi yang kedua bagi kami adalah kita perlu benar-benar menelusuri lagi kenapa sampai ada siswa yang seperti ini. Meskipun di mana saja bisa saja terjadi ya, namanya manusia ya, ada berbuat salah. Tapi mesti benar-benar ditelusuri ulang apakah dalam proses rekrutmennya atau pembinaan sehari-harinya nih. Mungkin apakah standarnya sudah tidak seperti yang sebelumnya, tetapi ini yang mesti diteliti benar-benar gitu loh, Mas. Jadi Oke. tidak bisa diklaim atau Baik. sekedar dihakimi, tapi mesti benar-benar dipelajari ulang. Baik. Makanya karena kami alumni juga, sering kali Ya. ikut terlibat juga dalam prosesnya ini. Baik, terima Gitu loh, kasih Mas. Mas Herzaki Mahendra Putra. Kita berharap tentu ini adalah peristiwa yang terakhir dan semoga dapat terbongkar apa sebenarnya penyebab dari tewasnya salah satu siswa di Taruna Nusantara. Terima kasih Mas Ya, Mas. Zaky, Terima kasih. juru bicara Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara.